Permukaan. Sama-sama bilang sama saya, permukaan. Amin. Ini adalah bahan khotbah yang cukup amat lumayan dalam, saudara ya, karena ini berbicara tentang sebuah proses. Proses itu ada banyak macam, saudara. Pertama ada proses menunggu, ada proses pendewasaan, dan juga ada proses permukaan. Kadang-kala Tuhan mengizinkan kita melewati sebuah yang namanya masa proses permukaan. Apa itu? Saudara, kalau saudara pelajari bahwa emas saat ditemukan di sebuah tambang, emas gak langsung berharga, emas gak langsung bernilai. Emas harus dilebur terlebih dahulu, harus dibakar terlebih dahulu, supaya nodanya antara emas dan kotorannya terpisahkan, agar emasnya menjadi punya harga, punya value, dan jadi penting. Betul ya saudara ya. Bahkan kalau kita berbicara tentang sebuah bangunan yang besar, namun pondasinya jelek, pondasinya nggak bagus, bagaimana cara dapat memakai bangunan tersebut? Harus dihancurkan terlebih dahulu supaya bisa dibangun pondasi yang benar, supaya bangunannya bisa dipakai dengan sesuai dengan tujuannya tepat. Bahkan juga di Alkitab mencatat dalam Yesaya 53, bahkan Yesus harus diremukkan terlebih dahulu agar kita pada hari mengalami kesembuhan, kita mengalami pemurnian. Namun kadang-kali saat kita menghadapi sebuah namanya masa permukaan, kita menjadi tawar hati, kita menjadi kecewa, kita menjadi merasa Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak memperhatikan saya, Tuhan gak peduli sama saya. Namun dengan baik kita akan belajar, karena kita percaya proses itu artinya adalah mendatangkan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Amin. Saya percaya proses di dalam Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Saudara siap diberkati lebih lagi? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita akan lihat ayatnya, apa yang Tuhan mau saat kita mengalami proses permukaan. Kita lihat ayatnya di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Saudara bisa buka Alkitabnya, buka aplikasinya, atau juga jemaat Tuhan yang di rumah juga bisa buka ayatnya sama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10, kita akan baca dua ayat ini secara bersama-sama, saudara. Saudara sudah di sana, katakan amin. Amin. Kita baca bersama 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 3, 2, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saat Paulus mengajar jemaatnya di Korintus, Paulus bilang begini, saudara. Saya bacakan sekali bagi jemaat Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita melihat bahwa Paulus mengajar jemaat di Korintus bahwa di dalam sebuah permukaan, di dalam sebuah proses, yang pertama, proses diizinkan sama Tuhan. Masa-masa permukaan diizinkan sama Tuhan. Yang pertama, agar kuasa Tuhan menjadi nyata, katakan amin. Yang kedua, masa proses permukaan yang Tuhan izinkan agar saudara dan saya menemukan kekuatan yang sejati dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus. Yang ketiga adalah Tuhan mengizinkan masa permukaan agar kita dapat menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya sebuah proses semuanya pasti mendatangkan kebaikan seharusnya. Betul ya saudara ya? Saudara demen makan Indomie, saudara? Amin. Saudara, kalau saudara makan Indomie nggak diproses terlebih dahulu, apakah Indomie itu enak? Enggak. Indomie harus direbus dulu, harus diaduk-aduk dulu baru dimakan. Baru digoreng itu enak sekali, saudara. Benar ya? Kalau tanpa lewatin proses, kadang-kali sesuatu hal yang diciptakan seharusnya baik, seharusnya bagus, namun tidak sempurna jadi karena tidak melewati masa proses. Maka apa yang disampaikan sama Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dalam masa proses akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, agar melalui proses kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam saudara dan saya. Namun seringkali saat kita menghadapi proses, kita putus asa, kita kecewa, kita mundur. Nah, kita akan belajar sama-sama sebuah kisah yang menarik yang saya percaya saudara pasti tahu kisahnya, saudara pasti sering dengar dari zaman sekolah minggu. Boleh lihat, kita akan belajar dari sebuah tokoh yang luar biasa namanya Yusuf, yang mengalami beberapa kali proses permukaan.
Yang pertama adalah Yusuf dijual oleh saudaranya. Saudara bisa catat di rumah, saudara bisa baca secara lengkap di rumah Kejadian 37. Secara singkat saya jelaskan bagi jemaat Tuhan. Yang pertama, Tuhan Allah mengizinkan Yusuf mengalami permukaan proses yang pertama, yaitu Yusuf dijual oleh saudaranya. Pertama kali Yusuf waktu masih muda, dia mendapat sebuah mimpi, dia mendapat sebuah visi bahwa dia akan disembah sama saudara-saudaranya. Betul ya, namun saat Alkitab mencatat saat Yusuf muda menyampaikan visinya kepada keluarganya, kakak-kakaknya nggak senang. Dia bilang begini, masakan kita yang lebih tua akan menyembah dia kepada yang lebih muda. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub, karena Yusuf adalah anak di usia Yakub saat tua. Jadi ini menjadi golden boy-nya Yakub, anak kesayangan Yakub. Sehingga saat dia ngomong begitu, udah paling disayang, udah paling dimanja, bahkan diciptakan jubah yang paling indah, dipakaikan kepada Yusuf. Yusuf cerita, saya dapat mimpi nanti kakak-kakaknya akan sembah sujud sama saya. Akhirnya kakak-kakaknya marah, kakak-kakaknya gak suka sama apa yang disampaikan sama Yusuf. Akhirnya kakak-kakaknya berupaya supaya Yusuf dibinasakan, Yusuf dibuat mati. Namun karena anugerah Allah, karena Allah mengasihi Yusuf, akhirnya Allah pakai Ruben untuk menahan keluarganya, menahan saudara-saudaranya, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Suatu ketika akhirnya karena nggak dikasih untuk dibunuh, kakak-kakaknya membuat sebuah piring yang baru, dimasukkan ke dalam sumur. Lalu orang Ismail lewat dan akhirnya dijual kepada bangsa Ismail. Setelah dijual kepada bangsa Ismail, dia dijual ke tanah perbudakan di Mesir. Pada proses pertama yang Tuhan izinkan, Yusuf adalah anak yang paling disayang sama bapaknya. Yusuf bukan dari keluarga yang sembarangan. Bahkan di firman Tuhan mencatat dia dipakaikan jubah yang begitu indah, dipakai kepada Yusuf. Yusuf sebagai anak yang bukan anak biasa. Namun Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan Yusuf mengalami masa permukaan yang pertama. Apa itu? Yusuf dijual dari anak yang paling disayang di rumahnya, dia menjadi seorang budak di tanah Mesir. Apa sih artinya budak? Budak adalah seseorang yang tidak punya hak atas hidupnya. Seorang budak tidak punya hak asasi manusia dalam hidupnya. Dia nggak punya kendali dalam hidupnya. Yusuf diperhadapkan sebuah titik yang sangat amat mengerikan. Di usia muda Yusuf yang tahunya dia punya harta yang banyak, papanya diberkati, orang tuanya diberkati, namun dia dijual suatu ketika kondisinya berubah dan berbalik. Yusuf menjadi seorang budak. Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan. Bahkan kakak-kakaknya berupaya menceritakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati dimakan para binatang. Sedihlah hati orang tuanya nggak tahu kondisi Yusuf kalau Yusuf sedang dijual menjadi budak di tanah Mesir. Pada waktu itu apakah Yusuf tahu apa yang Allah mau buat? Yusuf nggak tahu sama sekali. Yusuf nggak tahu apa yang Tuhan punya rencana dalam hidup Yusuf. Yang Yusuf tahu, Yusuf jaga hidupnya, Yusuf jaga kelakuannya. Maka apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf saat Yusuf mengalami proses perbukaan yang pertama. Kita buka ayat dari Kejadian 39 ayat kedua sampai dengan 4. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Alkitab mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka firman Tuhan mencatat Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saat Yusuf diizinkan sama Allah mengalami masa permukaan yang pertama, dia dijual sama saudaranya, dia dijual sama keluarganya menjadi seorang budak di tanah Mesir. Lalu apa yang Tuhan kerjakan dalam masa permukaan Yusuf yang pertama? Jadi poin yang pertama adalah Tuhan memberkati Yusuf dalam pekerjaan. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf diberkati, apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil, di tangannya ada kuasa. Bahkan Alkitab mencatat bukan hanya Yusuf yang diberkati, namun karena Yusuf ada di rumah itu, tuannya pun diberkati. Amin. Apa yang mau saya sampaikan? Bagaimana cara respon hati kita saat kita mengalami masa proses dalam yang kita pelajari dari seorang Yusuf. Saat Yusuf dijual menjadi seorang budak, saya percaya dia jadi budak yang the best, the biggest di bidangnya.
Maka kita mencatat apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Karena Yusuf bersungguh-sungguh menjadi budak yang terbaik. Meskipun kondisinya dia nggak tahu apa yang mau Tuhan buat. Dia seorang anak orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, tapi dia menjadi berbalik posisinya menjadi seorang budak. Namun Alkitab tidak mencatat penderitaan atau penyesalan yang ia rasakan, enggak. Bahkan Alkitab mencatat apa yang dikerjakannya sungguh-sungguh dan Tuhan buat dia berhasil. Bagaimana respon hati yang pertama saat saudara mengalami masa peremukan? Lakukan bagianmu dengan setia, Tuhan akan buat berhasil apa yang kau kerjakan. Amin. Saudara. Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menjadi budak yang terbaik di masa itu. Di rumahnya, sampai akhirnya tuannya itu merasakan, ini orang budak saya ini benar-benar apa yang dikerjakan ini buat berhasil. Di tangannya ada kuasa, artinya apa yang dia kerjakan dibuat berhasil. Bahkan bukan hanya di tangannya ada kuasa, namun di kakinya ada kuasa. Artinya apa? Tanah yang dia injak menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Bahkan Alkitab mencatat bukan hanya Yusuf yang diberkati, namun tuan dari rumah tersebut juga diberkati. Amin. Apa yang mau saya sampaikan saudara, diizinkan Tuhan melewati masa peremukan. Lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan pekerjaanmu dengan luar biasa. Betul ya saudara ya. Saya di sini banyak lihat anak-anak teman-teman muda, bahkan juga rekan-rekan yang sedang masa training untuk mau pelayanan sebentar lagi. Betul ya. Selamat bergabung sebentar lagi saudara. Dan saya mau sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa lakukanlah bagianmu dengan setia saat manusia nggak lihat apa yang kau kerjakan, namun Tuhan tetap melihat apa yang kau kerjakan. Amin. Selalu punya iman untuk mengerjakan lebih dari apa yang bisa saudara lakukan. Itulah pelayan. Kalau saudara hanya mau datang melakukan apa yang menjadi bagian saudara, sisanya bodoh amat. Itu bukan pelayan. Saudara datang sebagai pelayan Tuhan. Saudara datang bukan sebagai seorang artisnya Tuhan, namun saudara datang sebagai pelayan. Apa artinya pelayan? Melayani. Apa artinya pelayan? Berkorban. Kalau saudara mau melayani namun saudara nggak mau siap untuk berkorban, jangan jadi seorang pelayan. Kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan namun saudara punya mentalnya korban, saudara mau diapa-apain aja langsung berpikirnya, ini semua jahat sama saya, lingkungan ini jahat sama saya. Itu artinya saudara bukan punya mental korban. Saudara nggak pengen berkorban, tapi saudara pengen rasanya selalu jadi korban. Benar ya saudara? Namun apa yang Yusuf lakukan? Yusuf melakukan bagiannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan cakap, dengan sempurna, dengan excellent. Makanya saat Yusuf menjadi seorang budak, dia diangkat sama tuannya. Dia punya kuasa atas semua yang dimiliki sama tuannya di rumah tersebut. Akhirnya, dari masa proses peremukan yang pertama, Tuhan memberkati Yusuf dalam pekerjaan. Amin. Apa yang sudah ditempatkan hari-hari ini, lakukan bagianmu dengan setia, katakan amin. Lakukan bagianmu dengan berlaku lebih, lakukan lebih. Meskipun manusia lain gak lihat, meskipun sekitar saudara gak lihat, namun Tuhan lihat saudara. Tuhan perhitungkan setiap jelama yang saudara di hadapan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang harus lakukan, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh, agar apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, maka Tuhan akan buat engkau berhasil. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang kedua, apa proses peremukan yang kedua saat Allah mengizinkan Yusuf lalui? Yang kedua adalah Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara bisa catat ayat ini, Kejadian 39. Saudara bisa baca di rumah bahwa kita seringkali mendengar cerita bahwa Yusuf digoda sama yang namanya Tante Poti. Benar ya saudara ya? Banyak hamba Tuhan ngomong, oh Yusuf digoda sama Tante Poti, betul ya? Namun dengar baik saudara, ini yang harus saudara baca secara lengkap di Kejadian 39. Saudara dengar baik, Potifar adalah orang nomor kedua di tanah Mesir. Artinya istrinya adalah orang nomor 2 tercantik di tanah Mesir. Kalau mungkin saudara menggambarkan, memvisualisasikan ini, oh Potifar kayaknya istrinya sudah gemuk pakai daster gitu ya saudara ya. Enggak, Potifar adalah orang nomor kedua di tanah Mesir. Artinya dia adalah perempuan nomor 2 tercantik di tanah Mesir. Bahkan kalau saudara memvisualisasikannya, banyak saudara lari seperti yang Yusuf lakukan. Namun saudara dengar baik, kalau saudara baca ayat di Kejadian 39, Yusuf bukan digoda satu kali, namun Yusuf digoda dari hari ke hari. Bahkan di firman Tuhan mencatat Yusuf tidak bisa lari dari rumah Potifar karena dia bekerja di dalam. Setiap hari dia harus masuk ke dalam dan dia harus digoda setiap hari.
Yusuf memiliki integritas di dalam Tuhan. Meskipun pada akhirnya dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara, Alkitab mencatat bukan hanya sekali dia digoda sama istrinya Potifar, namun dari hari ke hari. Bahkan Alkitab mencatat dia nggak bisa menghindar dari sana, karena dia harus masuk ke dalam rumah dan dia harus bekerja. Namun karena istri Potifar marah, terlalu banyak penolakan yang Yusuf lakukan, dan akhirnya dibuatlah fitnah terhadap Yusuf. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Saat pertama Yusuf jadi seorang budak, Yusuf diberkati menjadi orang yang punya kuasa di dalam rumah tersebut. Saat dia punya kuasa di rumah tersebut, dia punya pekerjaan yang baik, dia punya pekerjaan yang bagus, Tuhan izinkan lagi lewatin masa proses perebukan yang kedua. Dia dituduhkan, difitnah sama hal yang dia tidak lakukan. Saudara pernah difitnah? Nah, Pernah? Ada yang pernah difitnah? Pernah tangannya? Oh iya, mantap, banyak sekali saudara. Enak nggak saudara difitnah? enggak. Enggak ya, apalagi kalau kita nggak melakukan, saudara, benar ya. Makanya banyak orang bilang kita nggak melakukan, kita benar aja kita difitnah tuh rasanya nggak enak sekali, saudara. Benar. Kecuali saudara benar-benar melakukan sebuah kesalahan, itu bukan fitnah, itu memang beneran. Tapi kalau saudara berlaku benar, terus saudara difitnah tuh rasanya nggak enak sekali. Dulu waktu saya masih muda, saya masih jadi choir, mendiam gembala sidang selalu menyuarakan, kita berdoa, kita tolak fitnah atas pribadi. Saya dulu berfitnah waktu saya muda, emang siapa sih mau fitnah saya? Benar ya? Emang sih sepenting apa sih mau difitnah? Tapi sering berjalannya waktu ada aja. Kita nggak pernah ngomong aja, orang tiba-tiba bilang, si Glenn ngomong ini loh. Loh masih kapan sih ngomong? Benar ya? Ada aja bilang, si Glenn tuh ngomong ini loh. Si Glenn ngomong ini loh. Dalam hati, saya ngomong sama dia aja nggak pernah gitu. Kapan saya ngomong? Benar, fitnah tuh yang paling gak enak. Karena kenapa? Dituduhkan suatu hal yang tidak kita lakukan. Namun apa yang Yusuf lakukan, kita boleh lihat ayatnya di slide selanjutnya. Kita lihat di Kejadian 41 ayat 39 sampai dengan 41. Kita akan baca bersama. Kejadian 41 39 sampai 41. 3, 2, ya. Kata Firaun kepada Yusuf, Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saat Yusuf difitnah, mengalami proses permukaan yang kedua, dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara bisa baca ayatnya di rumah. Saat dia menjadi seorang tawanan, seorang orang yang dipenjara, Yusuf tetap menjadi tawanan yang the best di bidang. Kenapa? Karena kepala penjaganya juga mengasihi Yusuf. Dia jadi tawanan yang terbaik. Sampai akhirnya dia dikasih tanggung jawab untuk mengatur tahanan-tahanan yang lain, tahanan-tahanan yang lain. Yusuf tetap melakukan bagiannya dengan setia, dengan integritas. Seharusnya Yusuf nggak layak masuk ke dalam penjara, namun Yusuf nggak komplain sama Allah. Yusuf nggak marah sama Allah. Yusuf nggak kecewa sama Allah, namun dia tetap melakukan bagiannya dengan setia. Saat di penjara pun dia tetap menjadi tawanan, tahanan yang terbaik. Sampai akhirnya disampaikanlah kepada Firaun. Firaun punya mimpi, gak ada yang dapat mengartikan. Akhirnya Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi dari Firaun. Saat akhirnya Firaun gundah gulananya terjawab sama apa yang disampaikan sama Yusuf, akhirnya Yusuf diangkat sama Firaun. Dari yang awalnya menjadi punya kuasa atas rumah tuannya Potifar, dikasih yang lebih besar. Saat proses permukaan yang kedua, Yusuf difitnah dan diizinkan masuk ke dalam penjara. Apa yang Tuhan ubahkan dalam masa proses tersebut? Yang kedua adalah Tuhan memberkati Yusuf dengan kekuasaan. Saat Yusuf awalnya menjadi kepala rumah tangga dari Potifar, difitnahlah dia dimasukkan ke dalam penjara. Namun dengan rancangan Allah yang jauh lebih luar biasa, yang gak dapat terselami oleh pikiran kita, Yusuf diberikan hal yang lebih besar. Dari yang awalnya punya tanggung jawab, punya kuasa di sebuah rumah tuannya, sampai akhirnya dia diberikan kuasa atas tanah Mesir. Dia punya kuasa yang lebih besar. Tuhan memberkati Yusuf dalam kekuasaan. Karena kenapa? Karena Allah tahu kapasitas hatinya Yusuf. Karena Yusuf siap untuk memimpin. Yusuf siap untuk mengepalai. Saat pertama kali Yusuf dari seorang anak orang kaya
terus dijadikan seorang budak. Yusuf nggak tahu apa yang mau Tuhan kerjakan. Sampai akhirnya dia dapat pekerjaan yang dia anggap udah luar biasa bagus banget. Tuhan izinkan, Allah izinkan dia ambil pekerjaan yang sudah dia anggap bagus. Dimasukkan ke dalam penjara. Turun lagi. Dari seorang budak jadi seorang kepala, ditaruh lagi jadi tawanan. Tuhan angkat jauh lebih tinggi. Dia punya kuasa atas tanah Mesir. Karena kenapa? Karena Yusuf memiliki integritas. Saat Yusuf digoda sama Potifar, istri Potifar, saat digoda, dia menjaga hidupnya berkenan di hadapan Allah. Dia bilang, masakan saya menyerahkan apa yang Tuhan kasih, Allah kasih kepada hal yang tidak selayak, tidak sepatutnya. Meskipun orang nggak ada yang tahu. Kalau apa yang dia lakukan di dalam rumah itu bersama dengan istri Potifar saat dia gagal pun orang nggak akan ada yang tahu. Dia akan tetap jadi pimpinan di dalam rumah tersebut. Namun apa yang tidak dilihat manusia, Allah melihat, Tuhan melihat. Sampai akhirnya dia menjaga hal yang padahal orang lain nggak lihat kok, orang lain nggak tahu kok. Kita bisa aja kok melakukan kesalahan, kita bisa aja kok orang ada yang tahu, orang nggak ada yang nilai, orang nggak ada yang lihat. Namun Yusuf menjaga integritasnya di hadapan Allah, di hadapan manusia. Sehingga apa yang Yusuf lakukan? Yusuf punya integritas, jaga hidupnya berkenan di hadapan Allah. Meskipun dia harus melewati apa yang dia nggak kerjakan, apa yang dia nggak lakukan, Allah membuat dia masuk dalam penjara. Namun Allah dapat mengembalikan keadaan Yusuf seperti membalikan sebuah telapak tangan. Dari yang awal dia menjadi budak, menjadi pimpinan. Dari awal dia menjadi tahanan, menjadi tawanan, menjadi seorang yang punya kuasa dalam tanah Mesir. Saat saudara diizinkan sama Tuhan kita melewati sebuah proses permukaan yang nggak enak sama sekali. Tuhan, saya nggak salah Tuhan. Tuhan, saya nggak membuat yang aneh-aneh Tuhan. Namun dengar baik, saat proses diizinkan buat hidup saudara, itu bukan hasil akhirnya. Itu masih tengah jalan saudara. Jangan berhenti, jangan kabur dulu, jangan selesai dulu, jangan shutdown dulu saudara, jangan mundur dulu. Saat orang benar di hadapan Tuhan, proses dalam hidupnya bukan akhir dari hidupnya, namun sebuah turning point. Saudara kembali kepada janji Allah, hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan mencatat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Bagaimana cara saudara tentukan langkah-langkah saudara hiduplah berkenan di hadapan Allah? Seperti apa yang Yusuf lakukan? Orang lain nggak lihat kok kalau dia berbuat salah, orang lain nggak tahu kok kalau dia berbuat dosa. Namun dia tahu yang paling penting bukan jaga standarnya dia di mata manusia. Yang paling penting adalah jaga standarnya dia di mata Tuhan, di mata Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian ini saudara? Bagaimana cara saudara diproses sama Tuhan yang saudara penuh dengan kemenangan? Jaga integritasmu di mata Tuhan. Jangan taruh standar penilaian manusia sama saudara, taruh standar penilaian Tuhan sama saudara. Agar saudara berlaku benar, berlaku baik, bukan untuk dipandang manusia lain baik, namun saudara berlaku benar, berlaku sungguh-sungguh, berlaku taat, berlaku setia supaya Tuhan melihat saudara berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu yang harus dicari saudara. Hari-hari ini anak-anak muda, maka firman Tuhan bilang, janganlah seorang merendahkan anak muda, namun jadilah teladan dalam kesucianmu, dalam perkataanmu, dalam tindakan. Jadilah teladan saudara. Hari-hari ini orang bilang, proses mah kita masih pada muda, masih pada remaja, anak-anak kecil tahu apa sih, anak-anak muda tahu apa sih? Enggak. Justru di usia-usia kita sekarang, di usia belasan tahun kita sedang diproses. Bahkan kalau zaman dulu mungkin orang bilang, orang ke gereja mah orang-orang tua, udah 40-50 baru ke gereja. Hari-hari ini enggak. Hari-hari ini iblis mainnya bukan kepada satu orang, kepada satu keluarga, bukan, kepada satu generasi. Anak-anak muda bukan mencari hal yang mudah hari-hari ini. Dulu zaman papa mama kita, benar saudara ya, baca koran setiap pagi, baca berita-berita yang gak enak setiap pagi doang. Sekarang anak-anak muda tantangannya jauh lebih berat. Kenapa? TikTok di mana-mana, berita buruk ada di mana-mana. Saudara bisa akses 24 jam dalam sehari. Setiap apa yang saudara lihat, setiap apa yang saudara dengar akan mempengaruhi hidup saudara. Maka hari-hari ini anak-anak muda harus lebih diperhatikan. Karena kenapa? Tantangannya jauh lebih berat, tantangannya jauh lebih menyulitkan. Makanya hari-hari kan anak muda bukan tunggu nanti 30-40 baru kita bertobat. Enggak, mulailah hari ini, mulailah sekarang. Di usia muda saudara, di usia belia saudara. Yusuf dipanggil sama Allah bukan saat dia umur 30-40. Saat usia muda Yusuf punya visi dari Tuhan. Dan
dan akhirnya menjalani hidupnya dengan integritas dari usia mudanya sampai usia matang. Apa yang mau saya sampaikan kepada anak Borges hari ini, saudara bertobatnya hari ini, bukan bertobatnya nanti. Saya percaya saudara hadir di tempat ini, saudara bisa dengar firman hari ini, karena ini mau disampaikan sama saudara dan saya. Untuk hidup punya integritas di hadapan Tuhan. Untuk hidup taruh standarnya Tuhan sama hidup saudara, bukan standarnya manusia. Aduh Pak, terlalu kaku banget sih Kak. Orang-orang saya santai-santai aja kok Kak, teman-teman saya nggak gereja, tapi fine-fine aja kok Kak. Percayalah apa yang kau tabur engkau tuai. Firman Tuhan mencatat jangan sesat. Allah gak mau dipermainkan. Apa yang kau tabur hari ini akan kau tuai di waktu yang akan datang. Saudara mau tuai yang baik, katakan amin. Amin. Tabur yang baik hari ini. Saudara mau punya masa depan yang baik dalam Tuhan, katakan amin. Amin. Tabur yang benar hari ini. Firman Tuhan sudah sangat amat jelas. Allah gak mau dipermainkan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Apa yang kamu inginkan, lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan bagianmu dengan integritas. Masa depanmu dijamin, saudara. Pasca. Namun saudara jangan tagih masa depan saudara kalau hari ini saudara nggak jalan saudara benar ya Tuhan. Allah penuh dengan kasih, Allah penuh dengan belas kasihan, Allah penuh dengan pengampunan. Namun jangan permainkan, jangan sesat. Allah nggak mau dipermainkan. Setiap hal yang saudara lakukan, setiap hal yang saudara kerjakan hari ini ada konsekuensi. Meskipun hukumnya sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, benar ya? Saudara mau diberkati Tuhan dalam pekerjaan, lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Saudara mau diberkati Tuhan dalam masa muda saudara, jaga masa muda saudara dengan sungguh-sungguh. Saudara mau keluarga saudara diberkati, berdoa dengan sungguh-sungguh bagi keluarga saudara. Bukan membuat masalah baru buat keluarga saudara. Benar ya? Benar. Kita kalau saya banyak melayani anak-anak muda Pak, doain Bapak Mama saya sekali gitu. Terus kamu gimana kondisi saya juga Pak, saya jadi kabur-kaburan dari rumah. Dengan baik itu malah bikin tambah masalah dalam rumah saudara. Bukan tambah jadi benar. Namun apa yang saudara harus dengar hari ini, meskipun saudara muda, jadilah teladan. Amin. Agar melalui hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang dipanggil untuk melayani Tuhan bukan hanya orang-orang dewasa. Yang melayani dipanggil sama Tuhan bukan hanya orang-orang yang punya KTP. Namun saudara dan saya punya kuasa yang sama untuk memuliakan Allah. Amin. Di usia muda saudara, layanilah Tuhan. Amin. Di usia muda saudara, hidup sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang saudara tabur hari ini, saudara tuai di waktu yang akan datang. Amin. Kasih tepuk tangan yang kedua, Allah berkat Tuhan memberkati Yusuf dalam kuasa. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan masa permukaan yang ketiga. Yusuf harus memberikan pengampunan kepada saudaranya. Kenapa saya catat di sini pengampunan merupakan sebuah proses permukaan? Karena pengampunan adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Siapa yang bilang pengampunan gampang untuk dilakukan? Boleh angkat tangannya? Enggak. Wih, mantap. Bagus. Pengampunan adalah hal yang mudah kalau dianggap mudah, bagus. Namun percayalah saudara, tingkat tertinggi dari sebuah kasih adalah pengampunan. Itu adalah hal yang paling sulit. Maka hanya dapat dilakukan sama satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Sudah bermain. Saat Yesus datang ke dunia, yang Dia berikan adalah kasih-Nya. Dalam berupa apa? Pengampunan bagi saudara dan saya. Amin. Karena pengampunan adalah titik kasih yang paling tinggi, yang paling sulit untuk dilakukan. Namun Alkitab mencatat saat pertama kali Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, akhirnya saudara-saudara datang karena di tanah mereka mengalami kekeringan, hanya Mesir yang masih memiliki persediaan karena Tuhan kasih hikmat sama Yusuf. Akhirnya saudara-saudara datang dan mereka menyembah Yusuf. Sesuailah dengan visi apa yang Yusuf dapatkan di usia muda mereka, bahwa saudara-saudaranya akan menyembah sama Yusuf. Saat pertama kali Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, Yusuf tahu itu saudaranya. Namun saudaranya nggak tahu itu Yusuf. Benar ya? Namun apa respon yang Yusuf lakukan? Yusuf, di Alkitab mencatat Yusuf masuk ke dalam ruangannya, dia menangis. Dia menangis bukan karena marah, dia nangis bukan karena kecewa, namun dia menangis karena rindu. Saat Yusuf diperhadapkan sama Tuhan untuk mengalami proses permukaan yang ketiga, Yusuf harus memberikan pengampunannya kepada saudara-saudaranya. Yusuf ketemu sama saudaranya, Yusuf yang dia lakukan adalah dia menangis dengan sedih karena dia rindu, karena dia. Apa yang membuat Yusuf dapat memberikan hatinya kepada saudara-saudaranya?
Padahal kalau dia ingat, kita balik lagi ke tadi ke belakang bahwa Yusuf dijual sama saudara-saudaranya menjadi seorang budak. Saat Yusuf dijual jadi seorang budak, Yusuf nggak tahu apa yang akan Allah kerjakan dalam hidup Yusuf. Yusuf nggak tahu akan jadi seperti apa hidupnya, akan seperti bagaimana masa depan. Yusuf nggak tahu. Namun saat Yusuf sudah banyak mengalami proses perebukan yang Tuhan izinkan, kita boleh lihat di ayatnya di Efesus 4:5 ayat 4 dan 5. Saya bacakan bagi jemaat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir, kata Yusuf begitu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saat Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, Yusuf bilang, ini aku, datanglah, mendekatlah kepadaku, ini aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke tanah Mesir. Namun jangan takut. Jangan takut, karena Tuhan menyuruh saya ke sini untuk mendahului kamu, untuk menetapkan bahwa ada rancangan Allah yang lebih besar. Yusuf tahu betul proses perebukan yang Tuhan izinkan dalam hidup Yusuf mendatangkan kebaikan bagi hidup dan bangsa. Saat saudara berpikir proses yang Tuhan izinkan adalah karena kebencian Allah sama saudara dengan baik, satu hal yang selalu Allah gak bisa lakukan buat saudara. Allah gak bisa tidak mengasihi saudara. Allah hanya bisa berlaku kasih sama saudara. Cuma kadang-kadang kita yang salah berpikir. Saat kita diproses sama Tuhan, kita berpikir Tuhan jahat sama saya, Tuhan gak sayang sama saya. Kenapa apa yang saya doakan dengan sungguh-sungguh, kenapa Tuhan gak jawab apa yang saya imani? Namun dengar baik saudara, bagaimana cara saudara mengalami kesembuhan kalau saudara gak pernah merasa kesakitan? Bagaimana cara saudara merasakan diberkati Tuhan kalau saudara tak pernah yang namanya mengalami kekurangan? Bagaimana saudara rasa-rasanya menerima sukacita kalau saudara gak ngerti yang namanya duka cita? Kadang-kadang proses harus diizinkan terjadi agar kuasa Allah menjadi nyata dalam hidup saudara. Yusuf tahu betul apa yang kita pelajari yang ketiga. Yusuf tahu bahwa proses yang diizinkan sama Tuhan untuk memberkati Yusuf dalam hubungan. Yusuf, Allah Tuhan memulihkan hubungan antara Yusuf dengan saudara-saudara. Dan Yusuf tahu betul proses yang diizinkan sama Tuhan bukan untuk mencelakakan dirinya, namun untuk hari ini. Kalau saudara paham maksud saya, kalau saudara melihat lagi ke belakang apa yang Tuhan udah izinkan saudara lalui hari ini, saudara ingat hari ini. Mungkin kalau saudara nggak pernah melewati itu, mungkin saudara nggak ada berdiri hari ini. Saya sempat berpikir kenapa Tuhan mengizinkan saya ngelewatin A, ngelewatin B, ngelewatin C, ngelewatin D. Saat saya hari ini berdiri, saya lihat ke belakang, mungkin kalau saya nggak ngelewatin itu, nggak ada Glenn hari ini. Mungkin kalau saya nggak pernah diizinkan Tuhan ngelewatin masa itu, Glenn nggak ada di masa itu. Ini yang Yusuf lakukan di hadapan Allah. Saat Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, kalau saya yakin kalau itu mungkin saya ketok saudaranya. Benar ya? Gimana sih kok dijual jadi budak? Tapi Yusuf nggak melakukan itu, saudara. Dia bilang dia tahu rancangan Allah harus tergenap, rancangan Allah harus terjadi, meskipun prosesnya nggak enak, meskipun prosesnya menyakitkan. Namun apa yang Yusuf alami hari-hari yang lalu membuat Yusuf ada hari ini. Amin. Sebagai kesimpulan ayat yang terakhir sebelum undang pemain musik. Ayat yang terakhir. Sebelum ini. Oke, Kejadian 50 ayat 20, saya boleh pemain keyboard ke depan. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita baca bersama saudara ayat yang terakhir ini. 3, 2, ya. Memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merekarakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya, memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sebagai kesimpulan, Tuhan gak pernah merekarakakan yang jahat terhadap hidup kita. Namun di balik setiap kelemahan, tantangan, dan persoalan, di saat itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Saudara diizinkan sama Tuhan melewati masa proses perebukan, rasanya gak enak, rasanya sakit. Sebuah proses gak ada yang namanya enak. Benar ya? Proses pendewasaan aja gak enak. Dulu kalau ada masalah saya tinggal tidur, apa mama saya yang selesai. Namun saat saya dewasa, saat ada masalah saya tidur, masalah itu akan semakin hari bertumpuk, semakin hari semakin bertambah. Yang namanya proses pasti gak enak, namun mendatangkan kebaikan.
Setiap namanya proses pasti gak pernah enak, namun mendatangkan kebaikan dan worth it untuk dia. Apa yang mau saya sampaikan bagi jemaat Tuhan? Saudara gak tahu apa yang mau Tuhan buat hari ini, it's okay. Karena kadang-kali saudara gak perlu harus selalu tahu apa yang mau Tuhan kerjakan. Yang perlu saudara harus tahu adalah apa yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Saudara gak perlu selalu harus tahu apa yang rencana yang Tuhan mau buat. Kadang-kali apa yang mau kita imani sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, kadang-kali Tuhan bisa jawabnya asal berbeda, jauh sama apa yang kita doakan. Namun saya mengalami kebaikan Tuhan. Apa yang saya doakan mungkin Tuhan gak jawab dengan cara saya, namun Tuhan jawab dengan caranya Tuhan. Kalau hari saudara berdoa sama Tuhan, jangan atur-atur Tuhan bagaimana cara Tuhan memberkati saudara. Berdoa sama Tuhan karena Tuhan akan memberkati saudara dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Banyaklah rencana di hati manusia, namun biar kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang kita rencanakan bisa salah, betul ya? Apa yang kita lakukan, apa yang kita pengenin bisa aja mendatangkan sebuah malapetaka buat kita. Namun Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang saudara tahu. Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara mengerti hanya. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan yang terkemudian. Saudara masih di awal, Tuhan sudah di akhir. Masakan saudara gak percaya sama orang yang ada di akhir hidup saudara? Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian di malam sore hari ini. Beberapa waktu lalu saya melayani winter camp di Manado, di daerah Pamuhon. Saya ketemu sama seorang masyar daerah Pamuhon.